Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Adelia Valenugraha, absen 2 dari kelas 11 IPS 1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Partai Nasional Indonesia atau PNI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Partai Nasional Indonesia atau PNI lahir di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927. Lahirnya PNI dilatar belakangi oleh situasi sosial dan politik Indonesia yang sedang kacau. Pemberontakan PKI pada tahun 1926 membangkitkan semangat untuk menyusun kekuatan baru dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Rapat pendirian partai dihadiri oleh Ir Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Sujadi, Ishak Cokro Hadisujo, Budiarto, dan Sunario. Kemudian, Partai Nasional Indonesia sendiri memiliki tujuan dan asas-asas. Tujuan Partai Nasional Indonesia adalah mencapai kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan sendiri. Kemudian, asas-asas Partai Nasional Indonesia yang pertama adalah self-help atau menolong diri sendiri. Artinya, memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang telah rusak oleh penjajah dengan kekuatan sendiri. Kedua adalah non-kooperatif, yakni tidak mengadakan kerjasama dengan pemerintahan Belanda. Yang ketiga adalah marhainisme, yakni mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kesengsaraan. Lalu, bagaimana usaha Partai Nasional Indonesia dalam mencapai tujuannya? Yaitu dengan pertama, usaha politik. Dengan memajukan kesadaran kebangsaan, memajukan pengetahuan sejarah kebangsaan, dan menumpas segala rintangan kemerdekaan diri dan tantangan bagi kehidupan politik. Yang kedua adalah usaha sosial, yaitu dengan memajukan pengajaran yang bersifat nasional, mengurangi pengangguran, dan mengangkat derajat kaum wanita, serta meningkatkan transmigrasi dan kesehatan rakyat. Ketiga adalah usaha ekonomi, yaitu dengan memajukan perdagangan rakyat, kerajinan atau industri kecil, bank-bank, atau sekolah-sekolah, terutama koperasi. Kemudian, apa saja pengaruh Partai Nasional Indonesia dalam mempersatukan kekuatan Indonesia? Yang pertama ke dalam, yaitu dengan mengadakan usaha-usaha untuk lingkungan sendiri, dengan mengadakan kursus-kursus, mendirikan sekolah-sekolah, bank-bank, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu keluar, dengan memperkuat opini publik terhadap tujuan Partai Nasional Indonesia, antara lain melalui rapat-rapat umum dan menerbitkan surat-surat kabar seperti Benteng Priangan di Bandung dan Persatuan Indonesia di Jakarta. Bubarnya Partai Nasional Indonesia. Pada akhir tahun 1929 tersiar kabar yang bersifat provokasi bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan pada awal tahun 1930. Berdasarkan berita provokasi itu, pemerintah mengadakan penggeledahan dan menangkap pemimpin PNI yaitu Insinyur Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja, dan Supriyadinata pada tanggal 24 Desember 1929. Meskipun rencana pemberontakan itu tidak terbukti apa-apa, tetapi karena menurut keadaannya tidak dapat dituduh bahwa mereka itu mengusahakan pemberontakan. Hasil keputusan Lenrat di Bandung yakni menghukum Insinyur Soekarno 4 tahun penjara, Gatot Mangkuprojo 2 tahun, Markon Sumadiradja 1 tahun 8 bulan, dan Supradinata 1 tahun 3 bulan. Dampak dari hukuman terhadap para pemimpin PNI ini mengandung pengertian bahwa barang siapa melakukan tindakan seperti pemimpin PNI itu, maka dapat dituduh melakukan kejahatan dan dapat dijatuhi hukuman. Hal ini menyebabkan anggota PNI dalam keadaan bahaya. Oleh sebab itu, atas pertimbangan ini, khususnya dari segi keselamatan, dari ancaman dan hukuman, maka pengurus besar PNI memutuskan pembubaran PNI pada 25 April 1931 karena keadaan terpaksa. Sekian presentasi mengenai Partai Nasional Indonesia atau PNI dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.